Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arniati Maruma, NIM 2021B0002, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Sodik, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang daur manajemen perencanaan promosi kesehatan. Yang pertama, daur perencanaan. Analisa situasi merupakan kegiatan awal suatu perencanaan, menjawab pertanyaan di mana sekarang dan dari mana mulai. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengetahui keadaan sekarang, dimulai dengan pengumpulan informasi berupa fakta maupun opini. Di bidang promosi kesehatan, hal ini termasuk status kesehatan, informasi terkait, dan status perilaku kesehatan. Kegiatan ini tergolong dalam riset walaupun sederhana. Analisa situasi dalam perencanaan sering disebut asesmen atau pengumpulan data dasar atau awal. Analisa situasi dilakukan dengan pengumpulan indikator kesehatan yang sesuai dengan masalah. Setiap permasalahan ditunjukkan dengan indikatornya, sedangkan indikator yang spesifik dan ada yang umum. Setiap permasalahan ditunjukkan dengan indikatornya, sedangkan indikator ada yang spesifik dan ada yang umum. Perlu adanya indikator atau parameter pembanding untuk melakukan penilaian. Syarat informasi yang dikumpulkan relevan, benar, lengkap, mutakhir, sedangkan sumber informasi meliputi data sekunder atau laporan dan artikel, publikasi mutakhir. Data primer atau asesmen, penelitian, observasi, opini, dan lain-lain. Iya, 10 kan. Indikator yang diperlukan dalam situasi analisa, yang pertama, status kesehatan atau penyakit, masalah kesehatan, misalnya kematian ibu yang tinggi. Yang kedua, status perilaku kesehatan, baik masyarakat maupun petugas kesehatan. Misalnya, persalinan dengan bidan hanya 10% dari seluruh persalinan. Yang ketiga, status lingkungan atau kebijakan budaya. Misalnya, kebijakan dan sumber daya pendukung, keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan. Pada prinsipnya, indikator perilaku terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama, menciptakan suatu perilaku sehat, misalnya membiasakan makan dengan menu seimbang, atau bila sebelumnya tidak tahu dan tidak pernah melakukan. Yang kedua, mengubah perilaku yang sudah ada agar lebih baik dari segi kesehatan, misalnya membiasakan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Yang ketiga, menghilangkan perilaku lama yang tidak baik untuk kesehatan, misalnya merokok atau minum minuman beralkohol. Yang keempat, mencegah berkembangnya perilaku baru atau yang akan datang yang tidak baik untuk kesehatan, misalnya menggunakan obat-obatan secara salah, termasuk nafsa. Penentuan prioritas masalah. Sebelum menentukan masalah, terlebih dahulu dilakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, prioritas masalah. Untuk sampai pada kesimpulan masalah yang dihadapi atau prioritas, diperlukan konsensus yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, bertanya kepada ahli atau konsultan, karena pengalamannya sehingga ahli atau konsultan dapat melihat dengan sudut pandang yang luas. Yang kedua, bermusyawarah sehingga suatu keputusan bersama dapat dibuat bersama dengan menghadirkan tokoh masyarakat dapat mempermudah keinginan musyawarah ini. Yang ketiga, membuat konsensus dengan menyepakati hasil pemilihan dengan menggunakan teknik yang dianggap objektif, yang mana proses pembuatan keputusan dengan suatu kriteria, misalnya dengan menentukan masalah. Prioritas dengan ditentukan kriteria. Yang pertama, severity atau bahaya beratnya. Masalah yang dihadapi diberi skor 1, 2, 3 yang menunjukkan tingkat bahayanya, penularannya, atau kematian yang diakibatkan. Skor 1 untuk
yang teringan dan 3 yang terberat. Yang kedua, magnitude atau bobot. Masalah yang dihadapi dalam arti populasi yang terkena atau terancam masalah tersebut diberi skor 1, 2, 3. Pemberian skor 1 untuk yang teringan mengenai sedikit penduduk dan 3 yang terberat. Mengapa perlu prioritas masalah? Terbatasnya sumber daya yang tersedia dan karena tidak memungkinkan penyelesaian semua permasalahan. Yang kedua, adanya hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Untuk menentukan prioritas masalah kesehatan, ada beberapa yang dapat digunakan di antaranya adalah metode matematika, metode Del-Beque, dan metode Delphi. Metode estimasi beban kerugian akibat sakit atau disease burden. Yang pertama metode matematika, yang kedua metode Del-Beque, yang ketiga metode kelompok nominal, yang keempat metode Delphi, yang kelima metode estimasi beban kerugian atau disease burden. Metode penetapan prioritas alternatif atau pilihan pemecahan masalah. Yang keenam untuk intervensi, yang ketujuh metode perbandingan antara target dan pencapaian program tahunan. Yang ke-8 metode Hancon, yang ke-9 metode semi kuantif, yang ke-10 metode urgency, seriousness, grow atau USG. Untuk yang terakhir adalah merumuskan masalah. Penyusunan rencana. Untuk menyusun rencana promosi kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan masalah. Yang kedua, memilih pemecahan masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan. Keempat, menyusun strategi. Kelima, menguraikan kegiatan atau membuat work plan. Yang keenam, merekapitulasi kebutuhan sumber daya. Yang ketujuh, menyusun organisasi. Yang kedelapan, menyusun jadwal kegiatan. Yang kesembilan, menyusun rekapitulasi rencana biaya. Demikian penjelasan dari saya tentang manajemen dan promosi. Sekian dari saya tentang materi daur manajemen dan perencanaan promosi kesehatan. Terima kasih.